Ya, kita bahas terkait dengan banjir ya yang Betul. melanda Bogor, di mana hujan deras yang mengguyur puncak Bogor Minggu siang hingga malam menyebabkan banjir bandang di sejumlah wilayah. Banjir juga mengakibatkan tanah longsor, bahkan jembatan akses warga ini terputus. Bisa kita lihat ya pemirsa bagaimana mengerikannya banjir bandang yang terjadi di sana, di mana atas peristiwa ini kemacetan panjang sejumlah kendaraan tak terhindarkan, petugas segera memberlakukan arus lalu lintas satu arah. Dampak dari hujan deras di wilayah puncak juga berakibat jembatan putus akibat tergerus luapan anak Sungai Ciliwung. Padahal jembatan tersebut menghubungkan desa Tugu Selatan dengan Tugu Utara. Iya, dan sekarang juga masih khawatir ya karena Betul. status dari Bendung Katulampa ini siaga Siaga satu satu. kan. Jadi mungkin masyarakat di sana tetap waspada. Tidak hanya yang di sana, yang di Kumala, yang di Jakarta juga Iya, ya karena berarti. ada banjir kiriman juga tadi ya Betul. kita sampaikan dari Bogor ke wilayah Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi terkini di sana, apakah memang banjir bandang juga masih terus terjadi, begitu ya di Kumala dan pemirsa, langsung saja kita sapa rekan kami ada Margareta Novita di kawasan Tugu Selatan Cisarua yang tadi juga kalau kita lihat di paket pengantar sebelumnya ini mengalami jembatan putus antara Tugu Selatan dan juga Tugu Utara. Dan juga ada Haikal di kawasan Kebonpala, tentunya juga kami akan mengupdate ya Andi Kumala ya bagaimana kawasan tersebut juga rawan terkena banjir kiriman. Kita ke Margaret terlebih dahulu. Margaret, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini di sana pasca terjadinya banjir bandang di sana. Ya, Philip, Malap, dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya berada di pemukiman yang terdampak oleh banjir, tepatnya di RT 1 RW 1 Tugu Selatan Cisarua. Dan saya mau kasih unjuk Anda di rumah ini memang ada aliran Kali Ciliwung yang melintasi wilayah permukiman. Ini memang tidak ada batas yang signifikan antara kali dengan rumah-rumah warga, sehingga memang bisa Anda lihat bagaimana keparahan dari akibat banjir yang menggenang ataupun membanjiri daerah ini. Dan bisa Anda lihat juga di rumah sana pemirsa, ini ada tembok yang jebol, kemudian juga ada pagar yang juga ikut hanyut ini pemirsa dikarenakan debit air yang cukup tinggi. Karena di titik ini menjadi titik terparah yang digenangi air setinggi 2,5 meter. Dan di sini pemirsa saya mau kasih tunjuk kepada Anda bahwa rumah yang ada di sini ini tergenang oleh air banjir setinggi 2,5 meter. Dan ini memang untuk banjir yang kemarin ini dimulai pada pukul 8 malam hingga 10 malam, di mana ini hanya terjadi 2 jam saja pemirsa. Rumah-rumah yang ada di sini yang telah ditinggali belasan tahun, dalam sekejap ini langsung hanya tertinggal kerangka-kerangkanya saja. Dan bisa dilihat juga pemirsa bahwa di sini banyak sekali puing-puing seperti ada bambu, kemudian juga ada plastik dan lain sebagainya yang juga ini menjadi faktor di mana merusak bangunan juga pemirsa. Bahkan bisa dilihat juga ada motor yang tertimbun dan tidak bisa terselamatkan saking cepatnya ataupun derasnya debit air yang menghantam rumah-rumah di bawah sini, Philip dan Mala. Untuk itu saya juga mau ajak Anda wawancara dengan warga terdampak di sini. Kami di sini sudah bersama Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi. Ya, selamat pagi. Pak Dedi, ini mungkin boleh dijelaskan banjir yang mendatangi rumah Pak Dedi di sini itu seperti apa kemarin? Ini di luar prediksi kami ya. Biasanya kami setelah kalau misalkan hujan lebat atau hujan deras, kami selalu antisipasi karena memang sudah ada pengalaman dari ke belakang ya. Kalau nggak salah 2008 pernah terjadi seperti ini, tapi tidak terlalu parah. 2012 pernah terjadi seperti ini juga, meluap air Kali Ciliwung, tidak seberat ini. Kemarin waktu kita masih melaksanakan sholat taraweh ya, kita baru buka puasa melaksanakan sholat tarawih, tiba-tiba derasnya hujan dengan petir ya, yang sangat dahsyat sekali. Kurang dari 10 menit
tiba-tiba air sudah meluap ke atas. Jadi kami tidak bisa menyelamatkan barang apapun, hanya bisa menyelamatkan diri saja. Tapi alhamdulillah, meskipun demikian kami melawan dengan arus derasnya air Kali Ciliwung. Alhamdulillah kami warga di sini alhamdulillah bisa selamat. Baik, tidak ada korban jiwa ya berarti Pak di sini? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada, dan semalam sudah ada yang dilarikan ke IGD juga ya di Rumah Sakit Cirebon. Tapi alhamdulillah semalam sudah bisa kembali dan ada di pengungsian. Bapak ini boleh ditunjukkan rumahnya Pak Dedi ini yang mana Pak? Salah satu rumah saya ada di sebelah sana ya. Mau ada di sebelah sana. Kami juga kemungkinan ya dari air dari depan dan dari belakang kami kena. Dan ini salah satunya dari warga kami juga ya, ada 2 sepeda motor. Yang tadi di sana ada 1 sepeda motor yang tidak bisa terevakuasi, tapi alhamdulillah tidak terbawa hanyut gitu. Ini kan ada yang jebol, ini rumahnya Pak Dedi Pak ya? Ya, ini salah satu rumah saya juga ya yang jebol ini. Jadi 2 rumah yang di bawah memang sudah tidak bisa, mungkin kalau bisa dibilang sudah tidak layak untuk digunakan ya. Karena memang barang-barangnya semua sudah habis juga gitu, tidak bisa terselamatkan. Baik, untuk hari ini apakah akan fokus pada kerja bakti membersih-bersihkan sisa-sisa puing atau bagaimana ini Pak? Menurut semalam ya, alhamdulillah Bapak Bupati Bogor sudah meninjau ke tempat lokasi dan Bapak Kepala Desa menginstruksikan sekaligus didampingi oleh Bapak Ketua Dewan ya dari Kabupaten Bogor, Bapak Haji Wawan Haikal Kudi menginstruksikan untuk membantu dari warga kami untuk BNPB atau dari pihak yang terkait untuk membantu di wilayah kami untuk hari ini. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Semoga kondisinya ini segera membaik, Bapak dan sekeluarga diberikan kesehatan dan juga ketabahan yang menghadapi banjir yang datang kemarin ya Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu warga yang ada di RT 1 RW 1 Tugu Selatan di Cisarua yang memang terdampak oleh debit air yang cukup besar dan sangat amat mendadak ini. Kembali ke Philip dan Mala di studio. Baik, terima kasih Margareta Novita. Cukup besar dampaknya ya, karena memang persis sebelah sungai begitu. Baik, kita juga akan memantau bagaimana kondisi di Kebonpala Jakarta. Sudah ada Haikal Vandea di sana. Kalau kita lihat, Haikal berdiri masih di antara genangan air ya. Silakan Haikal, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, baik Andi Kumala dan Philip TV One, pemirsa saat ini di mana kami mengabarkan langsung kejadian banjir yang mengepung wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Hingga pada Senin pagi saat ini juga masih terlihat genangan yang sudah tinggi. Sebelumnya datang ini pada pukul 03 Minggu dini hari tadi setinggi 100 cm. Namun pada pukul 05 pada Minggu dini hari air terus tinggi mencapai 150 cm, di mana pemukiman padat ini tidak jauh dari bantaran Kali Ciliwung yang sehingga meluap pada rumah mereka masing-masing. Saat ini juga kami bisa menggambarkan situasi di mana belakang saya dekat bantaran kali, situasi sudah memang cukup tinggi akibat kiriman dari Bogor, Jawa Barat tadi malam. Hingga saat ini juga masih sejumlah warga masih bertahan di rumahnya masing-masing pada lantai 2. Hingga pada di RT 5 RW 7 saat ini juga mereka sudah mengevakuasi dirinya di tempat aman, di mana jalanan yang tidak terkena banjir akibat luapan Kali Ciliwung yang tidak jauh dari rumah mereka. Demikian. Baik, terima kasih Haikal Vandea atas laporannya langsung dari Kebonpala Jakarta, dan juga ada Margaret Novita dari Tugu Selatan yang malam tadi mengalami banjir bandang ya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.